Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tentang apa itu salat istikharah. Dan nanti ada hal-hal yang mungkin perlu kita luruskan ya. Dari pemahaman yang telah kita ketahui apa itu salat istikharah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita terima ya, karena sejatinya ketika ada ilmu baru ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan untuk bisa menerima kebenaran dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah, diri kita nih manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Dan pasti ya, terutama diri saya, itu pasti kita semuanya butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara dunia kita. Subhanallah, dan kita yakin tidak ada manusia yang mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak. Kalaupun ada manusia di zaman sekarang yang dia mengatakan nanti akan saya ketahui 2 hari yang akan datang apa yang terjadi, sepekan yang akan datang apa yang terjadi, bisa dipastikan mereka bekerja sama dengan para syaitan, dengan jin-jin. Jadi manusia itu tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan sesuatu yang gaib, misalnya ya akan terjadi begini, akan terjadi kelak nanti umatku, misalnya Rasulullah SAW mengatakan sebelum hari kiamat akan merebaknya perzinahan, akan merebaknya musik, akan ada dari umatku yang menghalalkan. Itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya nih kita tidak tahu perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semuanya tidak ada yang tahu mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk pada kejadian di masa yang akan datang. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hambanya tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depannya, akan apa yang terjadi di menit-menit berikutnya di kehidupannya, misalnya 1 jam lagi, 2 jam lagi, kita tidak ada yang tahu. Allah taala alam bisawab, Allah yang maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semuanya untuk salat, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semuanya, kalau kita mau memohon kepada Allah, kalau kita mau melakukan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan di kehidupan beliau. Subhanallah. Dan perkara salat istikharah ini teman-teman adalah perkara yang kita tahu bukan pada urusan untuk kita mengerjakan sesuatu dari akhirat kita, karena jelas yang namanya perkara-perkara akhirat seperti salat, saum, zakat itu sudah jelas perkaranya ya, dan keutamaannya pastinya perintah dari Allah, dan Allah akan mengganjar siapapun yang menjalankan kewajiban-kewajiban. Maka salat istikharah ini adalah perkara-perkara dunia. Contohnya misalnya ada teman-teman mau safar ya, mau pergi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kepergian saya ini kira-kira baik atau tidak. Teman-teman misalnya mau menyekolahkan anak ya, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku di mana anakku sekolah misalnya. Atau misalnya dalam perkara-perkara misalnya suami kita pekerjaan misalnya ya, maka minta petunjuk kepada Allah, ya Allah mana pekerjaan yang menurut engkau adalah pekerjaan yang baik. Jika memang menurut engkau itu adalah pekerjaan yang baik, maka ya Rabb dekatkanlah aku dengan pekerjaan tersebut. Dan jika memang menurut engkau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak baik bagiku, maka wahai Rabbku berikanlah aku petunjuk untuk bisa meninggalkannya. Subhanallah. Jadi kehidupan seorang muslim ya, itu tidak terlepas dari yang namanya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidati thumma liyaqul."
Kata Rasulullah SAW, jika ada salah seorang di antara kalian ya akan menghadapi sebuah urusan, sebuah masalah, dan kita setiap hari menemukan masalah, loncat dari satu masalah ke masalah lainnya, ya, dari satu urusan ke urusan lainnya. Kalau ada orang mengatakan saya tidak ada masalah, saya tidak ada urusan di dunia ini, berarti Anda kurang perhatian dalam waktu. Ketika kita akan melakukan sebuah urusan, sebuah kehidupan, ya, sebuah rutinitas, dan itu kita masih dalam keadaan belum ada ketenangan, maka hendaklah, kata Rasulullah SAW, falyarka' raq'ataini. Hendaklah dia ruku, ya, maksudnya salat 2 rakaat. Min ghairil faridati thumma liyaqul. Bukan salat yang faridah, bukan salat yang wajib. Tsummal yaqul, maksudnya tsummal yaqul di sini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara salat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu adalah salat 2 rakaat. Tidak ada bacaan tertentu untuk melaksanakan salat 2 rakaat ini. Yang pasti sebelum salat kita bersuci, ya, karena ini merupakan syarat agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita. Kalau tidak dengan berwudu maka boleh bertayamum. Baru kemudian kita salat 2 rakaat dan kita baca doa iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah dan baca surat yang kita ketahui atau yang kita bisa baca. Setelah itu salam, setelah 2 rakaat, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya kita akan belajar pada hari ini. Jadi, sekali lagi teman-teman, ya, semua urusan kita tidak ada yang tahu mana yang terbaik untuk kita di hadapan Allah, mana yang tidak baik. Bisa jadi sesuatu yang mungkin bagi kita itu adalah berat, ya, sesuatu yang bagi kita mungkin secara zahir itu tidak baik, tapi ternyata Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Dan bisa jadi sesuatu yang mungkin, ya, menurut kita itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya kita mau nyari mantu, misalnya nih, kita mau menikahkan anak. Kita lihatnya di depan itu ada seorang pemuda yang kelihatannya dari dohir yang dia pakai, pakaiannya itu seperti orang solih. Kita kan hanya melihat dohirnya saja, kita melihat yang nampaknya saja. Kita minta petunjuk kepada Allah, ya, untuk dijadikan sebagai mantu kita, ya, dinikahkan untuk putri kita misalnya. Tapi ternyata Allah belum memberikan petunjuknya, kita tidak mantap gitu, ya. Maka tinggalkan, karena bisa jadi si pemuda itu belum tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang Allah lebih tahu dari kita. Karena yang namanya manusia kan, kita zaman sekarang hanya mengandalkan penglihatan kita, ya. Apa yang kita lihat dari sebuah zahir itu yang bisa kita nilai. Tapi kita tidak akan bisa menilai apa yang terdapat dalam hati seseorang. Maka penting bagi kita seorang ibu, ya, ketika memilihkan menantu anak-anak kita, ya, atau bagi mbak-mbak yang akan memilih suami, sangat-sangat penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kehidupan kita. Jangan pernah kita tidak menggantungkan urusan dalam semua sendi kehidupan kita, kecuali kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masalah perkara salat istikharah ini juga, ya, ini yang perlu saya luruskan. Bukan perkara-perkara yang hanya kita ragu di dalamnya, bukan. Ya, ini kurang tepat. Walaupun kita sudah mantap misalnya, kita mantap nih, oh ya saya mau melaksanakan ini misalnya, ya. Saya mau misalnya melakukan sudah dalam kemantapan, apakah kita boleh istikharah? Boleh. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang tahu, teman-teman, ya. Walaupun menurut kita itu adalah sebuah perkara yang sudah mantap, tapi ternyata sesuatu itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena misalnya kita salah niat, ya, misalnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang perkara yang
mungkin bagi kita adalah perkara yang sangat besar, misalnya bangun masjid misalnya. Tapi ternyata bangun masjidnya itu bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, berikanlah petunjuk kepadaku, jadikanlah amal solihku hanya untuk meraih ridha-Mu dan semoga Engkau balas dengan surga firdaus tertinggi. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap urusan yang akan kita lakukan, baik itu yang sudah mantap atau perkara yang kita masih belum mantap, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam Al-Qur'anul Karim, kita tahu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu tersebut. Wa huwa syarrul lakum. Padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Contoh misalnya teman-teman. Teman-teman bingung mau beli mobil enggak. Misalnya hatta urusan beli mobil, minta petunjuk kepada Allah. Mungkin bagi sebagian kita mengatakan beli mobil itu bagus biar nggak kehujanan misalnya. Biar kita misalnya itu kalau niatnya benar ya. Biar kita bisa nolong tetangga kalau mau ada apa-apa. Misalnya ada perluan. Menurut kita itu bagus. Tapi Allah yang maha tahu, bisa jadi Allah belum mengabulkan doa kita ketika kita minta petunjuk kepada Allah. Allah persulit urusan kita untuk beli mobil karena Allah tahu. Kalau kita nanti punya mobil ada rasa kesombongan dalam hati kita misalnya. Atau misalnya kalau kita punya mobil misal, Allah maha tahu. Tiba-tiba nanti kita tidak bisa nyetir nabrak orang misal. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, itu yang terbaik. Berarti yang terbaik untuk kita saat ini mengendarai sepeda motor, dan itu yang terbaik. Subhanallah. Maka semua urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau teman-teman sudah sholat ya, kemudian teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Jabir bin Abdullah. Kemudian setelah kita salat istikharah teman-teman ya, berwudu terlebih dahulu, kemudian kita membaca doa ini. Apa doanya? Doanya diambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah, beliau mengajarkan kepada kita semuanya, mengajari kami, katanya Jabir, salat istikharah fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Lihat, dalam semua urusan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami surah-surah dari Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah SAW benar-benar memberikan perhatian yang besar untuk sholat istikharah ini. Artinya fi umuri kulliha, sampai-sampai dalam setiap perkara, dan yang dimaksud dengan perkara di sini adalah perkara dunia ya, bukan perkara-perkara urusan akhirat, karena urusan akhirat itu tidak membutuhkan lagi sholat istikharah. Itu adalah kebaikan untuk kita sebagai seorang hamba ya. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, dan ketika Rasulullah SAW benar-benar ya memperhatikan sahabatnya bagaimana mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, begitu pula Rasulullah SAW juga mengajarkan sahabatnya bagaimana salat istikharah. Yaqulu, beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, jika ada seorang di antara kalian, ahadukum idza hamma, akan melaksanakan sebuah perkara. Di sini hamma itu maksudnya adalah akan melaksanakan sebuah perkara. Falyarka' raq'ataini, hendaklah yang melaksanakan, yang dimaksud falyarka' raq'ataini, hendaklah melaksanakan 2 rakaat salat, min ghairil fariidah, selain salat wajib. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya ini perlu kita baca dan kita tadabburi, kita pahami maknanya. Tsumma liyaqul, kemudian berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berdoa. Doanya, Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika
Wahai Rabbku, ya Allah, hamba memohon kepadamu pilihan dengan ilmumu. Karena Allah Azza wa Jalla yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memilihkan yang terbaik untuk diri kita. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan yang Allah miliki, dengan kemampuan yang Allah miliki. Karena yang dimaksud dengan astaqdiruka maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memilih, untuk bisa diberikan petunjuk, itu yang dimaksud dengan astaqdiruka. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Allah yang memampukan kita karena Allah yang mengetahui segala takdir dari urusan hamba-hambanya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Di sini wa as'aluka min fadlikal azim. Yang dimaksud dengan wa as'aluka, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'aluka min fadlikal adim, dengan karunia Allah yang maha agung. Lihat di sini ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah, ya. Dengan mengatakan sesungguhnya wahai Robku, engkau adalah berkuasa berkehendak atas segala sesuatu. Wahai Robku, engkau yang mengetahui yang terbaik bagi hambamu. Wahai Robku, aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Ya. Ini sebagai adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya wahai Robku, engkau yang maha kuasa sementara aku tidak kuasa. Kita manusia itu lemah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau wahai Rabbku zat yang maha mengetahui. Dan sesungguhnya hamba adalah makhluk yang tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau wahai Rabbku, sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Allahumma, nih mulai nih kita. Jadi ini doanya tuh kayak curhat ya teman-teman. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan, wahai Rob, aku tuh tidak mengetahui sesuatu yang gaib, hanya engkau yang mengetahui. Subhanallah, manusia saja kalau mau membutuhkan pertolongan orang lain, dia minimal mengatakan, aku minta tolong, boleh enggak saya minta tolong. Itu kan sebuah adab ya. Dibanding dengan orang kalau mau pertolongan dari orang lain, dia tiba-tiba langsung to the point, itu tidak beradab. Maka minimal mengatakan saya minta tolong, misalnya karena kamu begini, misalnya. Nah, sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah. Kita mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, engkau adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan hamba tidak mengetahui. Wahai Rabbku, kami memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Ya. Dan kita mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, ketika ya engkau mengetahui wahai Rabbku, anna hadzal amro, kita sebutkan nih amronya itu apa. Wahai Rabbku, ketika engkau mengetahui perkara ini, perkaranya apa teman-teman sebutkan ya. Misalnya perkaranya in kunta ta'lam anna hadzal amro wa yusammi hajatahu, maksudnya wa yusammi hajatahu, sebutkan hajatnya teman-teman itu apa. Teman-teman salat istikharah itu minta kepada Allah urusan apa yang mesti kita minta petunjuk. Misalnya ya, kita mau bepergian nih. Kita mau pergian. Nah, di antara adab bepergian juga kita salat istikharah, minta kepada Allah. Karena kita tidak ada yang tahu teman-teman. Mungkin dalam bepergian ke sebuah tempat ya, mungkin bagi kita tempat yang akan kita tuju itu tempat yang mengasikkan, tempat refreshing, tempat piknik misalnya. Tapi ternyata di sana itu ada banyak maksiat. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika memang aku pergi ke tempat itu adalah baik, maka mudahkanlah. Tapi kalau memang tidak baik menurut engkau, di sana ada banyak maksiat, maka persulitlah. Jangan sampai aku pergi ke sana. Subhanallah. Misalnya kita akan bepergian, kita katakan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perjalanan ini baik bagiku. Atau misalnya, ya Allah, jika
Engkau mengetahui pekerjaan ini baik bagiku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui misalnya laki-laki ini adalah baik bagiku, misalnya kalau perempuan ya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui jual beli ini baik bagiku. Nah, ini juga termasuk nih kalau teman-teman mau membeli sesuatu, mau bangun rumah misalnya, bangun rumah. Kan kadang kita bingung misalnya mau cari tanah mau cari tanah juga sama, harus istikharah. Ya Allah, jika tanah yang akan aku beli ini baik bagiku, jika rumah yang akan aku beli ini baik bagiku, karena kita tidak tahu. Mungkin secara sekilas ya, rumah yang akan kita beli itu bagus, harganya em-eman, ada kolam renangnya, fasilitasnya penuh, oke gitu ya, fasilitasnya bagus. Tapi itu belum tentu yang terbaik di hadapan Allah. Ketika kita sudah tinggal di sana, ternyata di situ banyak sekali tetangga-tetangga yang tidak beriman kepada Allah. Banyak sekali tetangga-tetangga misalnya yang tidak baik. Berarti kita minta kepada Allah dan sebutkan perkaranya. Sebutkan. Kemudian kita mengatakan dan menyebutkan hajat kita. Ya Allah, kalau misalnya tanah ini adalah baik untukku, khairun li. Misalnya mau beli tanah, khairun li fi dini. Lihat, kebaikannya dalam perkara apa? Dalam atau untuk agamaku. Wa ma'ashi. Wa ma'ashi itu adalah ketika perkara itu baik ya untuk perkaraku, maksudnya untuk kehidupanku. Ma'ashi di sini adalah untuk kehidupanku. Jadi memang yang namanya kehidupan itu kan sesuatu yang kita cari itu yang baik-baik ya. Kalau memang misalnya itu adalah baik untuk kehidupanku, wahai Rabbku, maka mudahkanlah. Wa aqibati amri. Wa akibati amri adalah untuk kesudahan perkaraku. Jadi nanti untuk kesudahan perkaraku itu baik. Au qala ajilihi wa ajilih. Au qala ajilihi wa ajilih. Ini yang dimaksud dengan ajilihi wa ajili. Yang dimaksud di sini adalah ya Rabb, kalau misalnya perkara itu ya terbaik untukku dalam jangka pendek maupun panjang. Lihat. Jadi kita tuh mohon kepada Allah bukan hanya kebaikan dalam jangka pendek saja, dalam setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Tidak. Tapi kita pengen dalam jangka panjang. Ya, itu adalah baik untukku, wahai Rabbku. Faqdurhuli wa yassirhuli. Kalau memang itu baik bagiku, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ya Allah, maka takdirkanlah perkara itu bagiku dan mudahkanlah. Subhanallah. Ini benar-benar kita memasrahkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdoa, summa barik li fi. Nah, kita memohon kepada Allah, kalau memang perkara itu baik untukku, wahai Rabbku, baik menurutmu, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, maka mudahkanlah perkara itu untukku dan berikanlah keberkahan. Lihat, ini teman-teman yang suaminya mau kerja di mana nih, ini penting banget. Penting banget untuk istikharah, karena kita tidak tahu pekerjaan itu akan memberikan keberkahan untuk kehidupannya, untuk anak istrinya, atau justru ketika bekerja di sebuah instansi atau perusahaan justru itu membawa keburukan bagi anak istrinya. Jangan pernah melihat sesuatu itu dari nominal gaji, nominal uang. Karena yang namanya keberkahan itu tidak dinilai dari seberapa banyak uang. Karena yang namanya keberkahan itu tidak dinilai dari seberapa banyak nominal. Tapi keberkahan itu dinilai dari seberapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dari seberapa banyak harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk memampukan kita untuk mengingat akhirat. Itu keberkahan. Kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kalau memang itu baik untuk kita. Wa in kunta ta'lam. Ya Rabb, ketika engkau mengetahui, jika engkau mengetahui bahwasanya anna hadal amra syarrun li, kalau memang perkara ini ternyata tidak baik, ternyata perkara ini adalah buruk di hadapanmu, maka kita minta kepada Allah, hadal amra syarrun li fi dini,
Perkara yang akan aku pilih ini adalah yang akan membawa keburukan dalam agamaku. Wa ma'ashi wa aqibati amri. Dan membawa keburukan dalam kehidupanku. Subhanallah. Jadi benar-benar kita tuh mohon kepada Allah ya teman-teman. Jangan sampai perkara yang akan kita pilih ya, yang akan kita mantapkan, yang sudah mantap itu ternyata buruk bagi kehidupan kita dan anak istri kita misalnya ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa aqibati amri, tadi sudah ya wa aqibati amri itu dan kesudahan dalam sebuah perkara. Au qala fi ajilihi wa ajili, keburukan di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang, fasrifhu anni. Nah, ini penting nih. Maka kalau memang engkau tahu wahai Rabbku perkara ini adalah buruk bagiku, maka hindarkanlah aku darinya. Wasrifni anhu, ya. Hindarkanlah, jauhkanlah perkara ini dariku dan hindarkanlah aku darinya. Dan Allah itu teman-teman punya cara. Allah tahu ketika kita sudah memohon petunjuk kepada Allah. Artinya Allah Maha tahu perkara itu yang terbaik atau yang terburuk untuk kita di masa yang akan datang. Kalau memang perkara itu adalah yang terbaik, maka Allah akan mudahkan jalannya. Subhanallah. Tapi kalau memang perkara itu tidak baik, Allah akan persulit prosesnya, jalannya. Dan kita sebagai hamba Allah tidak perlu yang namanya ngeyel bin ngeyel. Nah, kayaknya itu baik, kayaknya begini, kayaknya begitu. Sekarang siapa yang tahu urusan kita di masa yang akan datang? Allah. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya perkara itu adalah baik untuk kita di masa yang akan datang? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dalam segala perkara sekecil apapun perkara itu, ya sampai misalnya nih, urusan misalnya mau mondokin anak misalnya. Kita lihat misalnya sebuah pondok yang mengeluarkan banyak sekali misalnya nih, alumni yang terbaik misalnya, pondoknya bagus, megah, di situ fasilitasnya bagus ya. Di situ kita juga perlu yang namanya berdoa minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang pondok itu baik untuk anak kita misalnya, maka mudahkanlah jalannya anakku diterima di sebuah pondok itu wahai Rabbku. Tapi kalau memang tidak baik untuk anak kita di masa yang akan datang wahai Rabbku, maka hindarkanlah, jauhkanlah, persulitlah gitu ya. Kita mohon kepada Allah. Dan kalau ternyata memang Allah takdirkan kita sudah istikharah, ternyata anak kita misalnya nggak diterima di pondok itu, ya sudah kita legowo. Berarti itu bukan yang terbaik. Subhanallah. Kita itu sebenarnya ya teman-teman, kalau kita benar-benar semua perkara itu kita minta kepada Allah dan Allah akan berikan hasil yang terbaik, kita itu akan menjadi hamba Allah yang menerima dengan sepenuh hati. Dan ini yang akan akhirnya membuat kita tuh tidak stres. Kita itu hidupnya itu ini loh, nerimo gitu ya. Dan yang akan membuat sehatnya jasmani kita dan mental kita. Ketika kita sudah bisa menerima takdir Allah dan ketika kita mengatakan wahai Rabbku tidaklah sesuatu yang kau takdirkan ini adalah yang terbaik untukku. Masya Allah. Kemudian waqdurli al-khaira haitsu kana summa ardini bih. Nah, ini juga penting ya. Kemudian kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, kalau memang itu buruk untukku, maka jauhkan perkara itu dariku dan takdirkan kebaikan untukku. Ya Allah, hamba memohon nih, yang terbaik aja dari takdir, dimanapun kebaikan itu berada. Kemudian buatlah aku ridho kepadanya. Lihat, buatlah aku itu legowo, buatlah aku itu nerimo, wahai Rabbku. Minta kepada Allah. Siapa yang akan memberikan ketenangan hati? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ya, muallif menyebutkan kata beliau wa ma nadima man istakhara al-khaliq wa syawara al-makhluqin al-mu'minin wa thabbata fi amrihi ya. Sedangkan ya, istikharah itu kita tunjukkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencurahkan ya sesuatu kepada Al-Khaliq ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nadima, ini yang dimaksud nadima itu adalah menyesal ya. Dan tidaklah adanya penyesalan ketika kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syawaral makhluqinal mu'minin ya. Sedangkan kita saja kalau misalnya ada sesuatu dari sebuah masalah,
mungkin kita bermusyawarah, kita minta pendapatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita bisa teguh dalam urusan kita. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar ya, maka kita pastinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif mengatakan faqad qala subhanah ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan ya di dalam ayat-ayatnya ya. Jadi kalau kita sudah meminta kepada Allah maka tidak ada penyesalan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita semuanya wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini kaidah. Kalau kita punya sebuah urusan, maka bermusyawarahlah. Ya, bermusyawarah itu penting. Minta pendapat itu juga butuh ya, tapi jangan sampai dalam urusan minta pendapat kita terlalu banyak minta pendapat orang. Bahkan mungkin kita mendahulukan minta pendapatnya manusia daripada minta pendapatnya Allah. Ini yang akhirnya bolak-balik ya, akhirnya terbolak-balik ya urusan anak-anak zaman sekarang. Minta pendapat dulu ke orang lain, curhat dulu ke si A, si B, si C. Si A memberikan solusinya begini, si B memberikan solusinya begini, si C memberikan solusinya begini. Akhirnya dia mumet sendiri. Padahal yang pertama kita minta pendapat adalah Allah. Setelah kita minta pendapatnya Allah, kemudian kita bermusyawarah. Boleh bermusyawarah minta pendapat pasangan hidup kita, atau minta pendapat orang yang sikoh, orang yang dapat kita percaya dia bisa memberikan solusi. Maka kita minta pendapatnya faida azamta, kalau kita sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.